tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah kami Tuhan, Yesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan Yesus. Kami mau terus jadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bela, 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 bela.
berbuah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kayak masih bisa bangun Tuhan, saat ini Tuhan kayak masih bisa berkumpul Tuhan, bersatu Tuhan secara online Tuhan. Kayak percaya ini semua hanya karena berkat dan karunia-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengar firman yang daripada-Mu Tuhan. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, izinkan hamba-Mu bisa menyampaikan pesan-pesan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan menjadi rema Tuhan untuk kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Semoga semuanya di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya untuk mulai hari ini. Hari ini izinkan saya untuk sharing singkat. Sharing saya hari ini tentang mengampuni setiap dosa yang diperbuat bila kita mengakuinya. Sharing saya hari ini akan diambil dari firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita bisa baca sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ingat banget dulu waktu saya masih sekolah dasar. Dulu belajar bahasa Indonesia, belajar tentang pepatah, dan saya sering banget dengar pepatah tidak ada gading yang tak retak. Di situ saya juga masih ingat guru bahasa Indonesia saya ngejelasin arti dari pepatah itu kalau tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semuanya pasti punya cacat celak, semuanya pasti punya kekurangan di samping kelebihan yang pasti kita miliki. Dan begitupun prinsip itu sama dengan untuk orang-orang Kristen seperti saya dan saudara. Kita sama-sama manusia yang tidak sempurna, kita juga punya kekurangan di samping kelebihan kita. Tapi yang bikin beda adalah kita punya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib, sehingga seharusnya kita hidup di dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang realita, saya pun masih sering melupakan konsep tadi itu, yang kita harus hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan karena kita udah ditebus sama Tuhan. Karena di sepanjang hidup kita pasti kita nggak lepas dari yang namanya pencobaan. Kita pasti tiap hari mungkin ada aja gitu pencobaan, ada aja masalahnya, dan sebagai kita manusia yang tidak sempurna, yang punya kekurangan, yang punya kelemahan, kita sering jatuh ke dalam dosa pada akhirnya. Nah, saat kita jatuh ke dalam dosa, seringkali kita mengatasi dosa itu mungkin tanpa sengaja ataupun bisa juga dengan sengaja. Kita menutup-nutupi dosa yang kita lakukan saat kita melakukan dosa itu. Dan kadang kita suka berpura-pura tidak mau mengakui dosa kita. Padahal cara tersebut dengan kita ngumpet-ngumpetin dosa kita, nggak mau mengakui dosa kita, itu merupakan cara yang salah untuk menghadapi dosa dalam diri kita. Nah, berbicara tentang menyelesaikan dosa dengan berpura-pura, sebenarnya saya punya satu pengalaman kali ya, yang berkaitan sama menyelesaikan dosa dengan berpura-pura ini. Waktu itu kejadiannya itu sekitar tahun 2017-2018. Ya udah beberapa tahun yang lalu memang. Saat itu saya kuliah semester berapa ya? Ya semester 3 kalau nggak salah. Terus singkat cerita, di tahun itu ada satu periode dalam hidup saya yang jadi titik terendah dalam hidup saya. Yang kalau saya bayangin hari ini pun kadang saya masih sedih juga gitu. Karena itu periode yang cukup panjang dan masalah tuh kayak datang dari segala sisi gitu. Singkat cerita, awalnya itu adalah karena perekonomian keluarga saya lagi turun banget saat itu, yang membuat orang tua saya terancam gak bisa bayar kuliah saya untuk semester depannya. Mendengar kabar itu, orang tua saya pasti ngasih taunya dengan hati-hati ya, kayak aduh Ruby,
kita terancam nggak bisa bayar kuliah kamu untuk semester depan. Saat itu semester 3 ya masih semester awal lah ya untuk perkuliahan, dan sebenarnya saya masih punya semangat yang tinggi untuk menjalankan perkuliahan saya itu. Tapi setelah dengerin kabar itu, saya drop perkuliahan saya di semester yang saya lagi jalanin itu, nilainya menurun karena ya saya kepikiran aja gitu, aduh semester ini kayaknya akan jadi semester terakhir saya, karena semester depan orang tua saya belum tentu bisa bayar gitu. Nah, kalau di kampus saya itu, kalau misalnya semester depan kita nggak bisa bayar, saya itu harus cuti, yang dimana saya akan lulusnya terlambat dibandingkan teman-teman saya yang lain. Di saat yang bersamaan, saya lagi down tentang perkuliahan saya, nilai saya lumayan anjlok saat itu, dan saya mikirin semester depan saya nggak bisa kuliah dan segala macamnya. Saya juga dikasih masalah-masalah yang lainnya di pertemanan dan di aspek-aspek lainnya. Pokoknya saya ingat banget di periode itu adalah fase saya yang paling rendah hingga saat ini ya, itu yang paling rendah. Saya ingat saya nggak pernah lewatin satu malam pun tanpa saya nangis sendirian di kamar. Pasti tentunya diem-diem nangisnya karena saya nggak mau orang tua saya dan adik kakak saya di luar kamar saya dengar. Intinya saya kecewa banget di periode itu. Sampai satu malam saya benar-benar ngerasain kecewa saya numpuk dan saya marah sama Tuhan. Di situ dengan keegoisan saya ya, saya ngomong, Tuhan, aku selama ini udah jadi anakmu yang paling baik. Aku doa, aku kasih persembahan kok yang terbaik. Bahkan saya nyebut aku udah melayani engkau setiap minggu. Saat itu saya emang udah pelayanan di youth, saya jadi usher saat itu. Tapi saya bacain semuanya, saya udah pelayanan, saya udah kasih yang terbaik, saya udah mencoba jadi anak Tuhan yang baik gitu. Tapi kenapa harus saya ngalamin ini? Dan saya merasa itu berat banget buat saya gitu. Dibanding teman-teman saya yang di kampus, mereka banyak yang gak kenal engkau. Tapi kenapa mereka hidupnya baik-baik aja, mereka nyaman banget hidupnya, gak usah mikirin uang, tinggal jalan aja gitu, tinggal fokus aja sama perkuliahan mereka. Tapi saya kok dikasih masalah segini beratnya ya. Pokoknya saya ingat malam itu saya marah-marahin Tuhan. Saya sekurang ajar itu emang saat itu. Dan kalau saya pikir sekarang, wow, tidak sopan ya untuk berbicara seperti itu sama Tuhan kita sendiri gitu. Tapi hari ini saya bisa kasih jadi kesaksian, itu benar-benar jujur. Saya ngomong dengan bahasa yang seperti itu dan tidak sopan seperti itu. Sampai akhirnya karena abis marah-marah lah ya, capek juga kan, seperti kita kalau abis marah-marah pasti energinya terkuras banyak. Saya diem, kecapean marah-marah gitu kan. Terus tiba-tiba kok pengen nyari Alkitab ya, Alkitab fisik. Saya nyari karena saya jujur udah lupa taruh di mana, saking nggak pernah buka Alkitab fisik. Akhirnya saya cari di laci dan ada, dan posisinya ya pasti udah berdebu lah ya. Saya nggak pernah baca Alkitab fisik itu lagi. Terus saya cuma diem, saya ngeliatin Alkitab saya ini, terus mikir mau buka apa gitu. Karena hari itu saya emang udah lama banget nggak baca Alkitab gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk buka Alkitab saya secara random. Dan setelah saya buka, mata saya diarahin sama Tuhan cuma sama satu ayat. Ayatnya itu ada di Matius 25 ayat 12. Ya, kita bisa baca sama-sama. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oh,
Setelah saya melakukan penyangkalan sebelumnya, setelah saya membela diri, aku anak yang baik, aku anak yang melayani Tuhan. Tuhan cuma jawab sama satu ayat ini. Dan ayat ini merupakan bagian dari kisah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tepatnya ini mempelai yang ngomong ke gadis-gadis bodoh yang terlambat. Setelah saya baca itu, yang saya sadari adalah yang paling tahu motivasi kita sebenarnya dalam melakukan segala sesuatu itu cuma Tuhan. Mungkin kita, bahkan diri kita sendiri bisa menyangkal gitu. Kalau sebenarnya kita emang lagi nggak percaya sama Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan, semua motivasi itu yang paling tahu itu cuma Tuhan. Mungkin saya ngerasanya, wah saya udah doa, wah saya udah melayani, pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi yang saya nggak sadar satu hal yang saya nggak sadar dari saat itu adalah apakah saat kita ikhlas melakukan sesuatu, apakah kalau kita melakukannya dari hati, benar-benar dari hati, saya akan perhitungan seperti itu. Dan kayaknya kalau saya lakukan itu sebagai rasa cinta saya untuk Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya nggak akan seperhitungan itu sama Tuhan. Dan setelah saya sadarin itu, saya nangis lagi, padahal udah capek tapi tetap nangis. Kali ini nangisnya bukan karena marah, bukan karena kesel, tapi lebih ke arah menyesal. Kenapa saya menyesal? Karena ya selama ini, selama periode yang panjang itu, saya nggak sadar kalau saat itu saya lagi nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Tapi saat itu saya ngaku saya kecewa, saya ngaku saya marah, saya ngakuin semua perasaan saya sama Tuhan, dan di situ Tuhan kasih pemulihan buat saya. Seringkali saat kita ngelakuin dosa, kita nggak mau mengakui dosa yang udah kita lakukan. Pasti ada aja pembelaannya, kayak saya tadi, saya membela diri dengan, enggak kok, saya percaya kok sama Tuhan, saya ngelakuinnya dengan hati, saya pelayanan, saya ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Tapi balik lagi, yang tahu motivasi sebenarnya cuma Tuhan. Dan pada akhirnya kalau nggak mau ngaku ya pembelaan itu ya hanya pembelaan. Tuhan tahu kok yang sebenarnya dalam hati kita saat kita mau ngelakuin sesuatu. Dari cerita saya tadi itu, satu hal yang benar-benar saya tangkap itu adalah saat kita mengakui, itu adalah awal pemulihan yang daripada Tuhan. Mungkin buat dunia saat ini, mengakui sebuah aib atau dosa itu memalukan. Seperti tadi saya mengakui kalau saya salah, itu memalukan untuk dunia. Tapi sebenarnya yang perlu kita sama-sama tahu adalah buat Tuhan, waktu kita ngaku dosa itu adalah waktu yang tepat untuk Tuhan kasih pemulihan buat kita. Dan gak hanya untuk pemulihan, tapi itu menandakan kalau kita siap untuk dibentuk sama Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan benar, saat saya melakukan pengakuan tadi, mengakui dosa tadi, Tuhan bentuk saya jadi yang lebih baik hingga saat ini, bahkan lebih baik lagi setiap harinya. Saudara, mari kita satukan hati, kita pejamkan mata kita mau bersatu dalam doa. Saudara, satu hal yang perlu kita tahu adalah waktu kita datang ke Tuhan, kita ngaku, kita rendahin diri, Tuhan gak akan segan-segan kok untuk buka tangannya. Tuhan selalu rindu untuk meluk anaknya satu-satu. Asal satu hal, kita mau ngaku, kita gak kasih pembelaan-pembelaan tadi karena percuma. Cuma Tuhan yang tahu motivasinya, cuma Tuhan yang tahu arti sebaliknya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang daripadamu Tuhan. Izinkan Tuhan semua kata demi kata yang telah hamba-Mu sampaikan ini menjadi rema untuk kami masing-masing Tuhan. Mulai pagi hari ini kami mau deklarasikan, kapanpun kami berbuat salah,
Kapanpun kami melakukan hal yang gak sesuai maunya Tuhan, izinkan kami untuk rendahin diri, untuk berani mengaku sama Engkau. Izinkan kami diberi pemulihan yang daripadamu. Izinin kami untuk disiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, untuk jadi yang lebih baik, untuk besok, untuk besoknya lagi, untuk masa depan kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, makasih udah mengumpulkan kami bersama di sini Tuhan. Kayak mau berkati juga hari ini Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau gak akan tinggal diam. Engkau pasti akan sertai kami setiap pribadi. Engkau gak akan tinggalin kami berjalan sendiri untuk menjalani hari ini. Apapun yang terjadi kami percaya semua adalah rencana yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.